Halo pembaca Gol Indonesia, kali ini kami akan membawa Anda berpetualang ke Kamboja. Tidak lain untuk melihat perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF Under-22. Secara khusus kami mengirim jurnalis kami, Farabi Firdausi, untuk meliput langsung kiprah tim asuhan Indra Syafri. Saya Farabi Firdausi dari Phnom Penh, Kamboja, sedang meliput perjuangan timnas Indonesia U22 pada Piala AFF. Mereka juga bersiap menuju Piala Asia U23 serta Olimpiade 2020. Bagaimana perjalanan mereka? Start your impossible. Berlangsung 17 hingga 26 Februari, Piala AFF Under-22 merupakan turnamen sepak bola pertama yang diadakan di Kamboja. Turnamen untuk kelompok usia ini juga jadi yang perdana sejak terakhir dihelat pada 2005. Diikuti 8 negara, Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Malaysia, dan tuan rumah Kamboja. Semua laga dimainkan di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Dua stadion yang digunakan, yakni Olympic Stadium dan Aresen Stadium. PSSI sendiri memandang turnamen ini sebagai uji coba untuk persiapan Garuda Muda hadapi kualifikasi Piala Asia Under-23 menuju Olimpiade 2020 di Tokyo. Jurnalis kami, Farabi, yang tiba di Kamboja sejak 17 Februari, kemudian memulai liputan dengan mengunjungi hotel timnas, di mana para pemain tengah bersiap lakoni laga perdana fase grup hadapi Myanmar. Kendaraan tradisional Kamboja, tuk-tuk, jadi tunggangan Farabi menuju ke sana. Tiba 2 jam sebelum laga dimulai, Farabi mengajak kita untuk tur gratis di stadion utama turnamen Olympic Stadium. Ya, pembaca Gol Indonesia, saat ini kita sudah berada di Stadion Nasional atau Stadion Olimpik, tepat berlangsungnya Piala AFF U22. Berkapasitas 50.000, stadion ini memiliki rumput sintetis yang sempat jadi perdebatan di awal kompetisi. Olympic Stadium menggelar 15 dari total 16 pertandingan sepanjang Piala AFF Under-22, alias hanya satu laga yang tak digelar di stadion ini. Laga itu adalah duel antara Malaysia dan Myanmar pada matchday ketiga grup A yang dihelat di Aresen Stadium. Duel perdana melawan Myanmar tidak berlangsung baik buat Indonesia. Laga berakhir imbang 1-1 dengan Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol Miat Kaungkat di menit 13. Untungnya bek andalan Indonesia Rahmat Irianto mampu samakan kedudukan pada menit 38. Putra bejo Sugiantoro ini memaksimalkan umpan sepak pojok Lutfi Kamal. Keesokan harinya, Farabi membawa kita memantau latihan Indonesia jelang hadapi musuh bebuyutan Malaysia pada matchday kedua. Latihan dihelat di Western School Stadium yang merupakan fasilitas dari Universitas Phnom Penh. Ini latihannya di AUP University, kampus sih sebenarnya, American University of Phnom Penh. Ini banyak kampus-kampus dan sekolahan yang punya lapangan sepak bola. Indonesia kalah, jujur mungkin kayaknya itu kalah. Yuk kita lihat aja. Selepas latihan, sang pelatih Indra Syafri menegaskan enggan meremehkan Malaysia yang kalah dari Kamboja matchday pertama. Dia menilai jika kekuatan sepak bola di ASEAN kini mulai merata. Matchday kedua melawan Malaysia diiringi motivasi tinggi. Selain negeri jiran merupakan musuh bebuyutan kita, mereka juga baru saja kalah mengejutkan dari Kamboja. Namun sebelum pertandingan, rumput sintetis stadion kembali jadi perhatian. Sayangnya Indonesia kembali gagal meraih kemenangan. Skor imbang 2-2 jadi hasil akhir pertandingan. Unggul 2 kali melalui Marinus Wanewar dan Witan Sulaiman, Malaysia selalu mampu samakan kedudukan lewat gol Nick Akif dan Hadi Fayad. Dihantui ancaman tak lolos ke semifinal, dalam konferensi pers, Indra Syafri masih optimistis Indonesia bakal melenggang karena mereka masih punya sisa 1 matchday. Sehari berselang, latihan rutin kembali dilakoni Indonesia. Makin krusial karena mereka bersiap hadapi tuan rumah Kamboja yang selalu menang di 2 matchday awal. Semakin menarik karena dalam latihan tersebut hadir pelatih timnas senior Indonesia Simon McManamy. Selepas latihan, Indra Syafri kembali menegaskan keyakinannya bisa bawa Indonesia lolos ke semifinal. Di sela-sela liputan, Gol Indonesia melalui Farabi beserta para wartawan yang meliput perjuangan Indonesia di Kamboja menyempatkan diri untuk mengunjungi kedutaan besar Indonesia di Kamboja. Sambutan hangat pun diberikan. Setelah beberapa hari sampai melewati 2 pertandingan di Kamboja, akhirnya Gol Indonesia menyambangi KBRI di Phnom Penh.
Duel krusial melawan tuan rumah Kamboja pun tiba dan Indonesia diwajibkan menang untuk bisa lolos ke semifinal. Luar biasa, karena Indonesia sukses meraih target tersebut. Kemenangan 2-0 diraih lewat sepasang gol Marinus Wanewar. Hasil itu pun memastikan langkah Garuda Muda ke semifinal. Kontroversi memang sempat warnai selebrasi gol Marinus ke bangku cadangan Kamboja. Namun euforia yang ada melenyapkan kontroversi itu. Pelatih timnas senior Indonesia, Simon McManamy, sampai memberikan sanjungannya selepas pertandingan. See him play that well at this level, on this stage. Very proud of him. How about Marinus? Marinus again, I thought worked. Pergi bertugas ke luar negeri tidak afdol rasanya jika tak mengunjungi beragam tempat wisata yang ada. Itulah yang dilakukan jurnalis kami, Farabi, yang berkunjung ke beberapa tempat wisata di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Gila, ini panas banget sih emang Kamboja ini. Tapi banyak taman, mereka sebenarnya punya banyak taman. Dan apa ya, asik sih sebenarnya, cuma sayangnya panas. Nah, ini nih di belakang gua tuh, ya heritage mereka kan kayak bangunan-bangunan kayak gini dah. Ini ada di tengah kota nih. Ada tamannya juga deket sini, tapi sepi. Selain berkunjung ke tempat-tempat yang indah dan syarat sejarah, wisata kuliner juga wajib masuk dalam agenda. Dan seperti sudah diduga, tidak terlalu sulit menemukan makanan Indonesia di Phnom Penh. Meski begitu, kehalalan makanan jadi pertimbangan lain karena terbilang sulit untuk menemukan rumah makan yang halal. Beberapa orang kan emang pesen makanan gitu nih. Nah, ternyata gue baru nemu nih, tapi emang junk food sih, ada yang halal. Ya, tentu junk food lah. Ya, setelah kemarin susah nih nyari makanan yang halal dan khas Indonesia, ternyata sekarang nemu halal food warung Bali. Tadi kita udah nyobain makanannya dan enak. Ya, selamat siang. Nemu lagi nih masakan Indonesia di Phnom Penh, Kamboja. Kalau kemarin warung Bali, sekarang warung Sumatera. Makanannya makanan Indonesia juga pastinya ya. Udah kangen yang pedes-pedes soalnya. Kembali ke Piala AFF Under-22, Indonesia lakukan persiapan yang matang jelang babak semifinal. Vietnam yang mengandalkan skuad lebih belia jadi lawan untuk perebutkan tiket ke final. Di akhir latihan, Indra Syafri mengeluarkan pernyataan yang jadi viral soal selebrasi kontroversial Marinus dalam kemenangan atas Kamboja. Semifinal pun tiba, dan meski bukan tuan rumah Kamboja yang bermain, atmosfer panas pertandingan begitu terasa melihat antusiasme pendukung kedua tim yang hadir di Olympic Stadium. Ya, setelah makan siang sebelum ke stadion, sekarang sudah di Stadion Olimpik Nasional. Kalau main kemarin cuman Kamboja yang ada supporter, Malaysia nggak banyak. Ini ada supporter dari Vietnam, mantap. Jadi kedua tim ada pendukungnya nih. Ayo kita lihat mereka. Lihat sini ya. Semifinal melawan Vietnam berlangsung indah buat Indonesia. Duel memang berlangsung begitu ketat dan keras. Tercatat 42 pelanggaran terjadi, dengan 24 diantaranya dilakukan oleh Indonesia. Namun Garuda Muda yang tampil begitu disiplin berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 melalui gol sematawayang Lutfi Kamal di menit ke-70. Proses gol tercipta dengan amat cantik melalui spesialisasinya lakukan tendangan bebas. Alhamdulillah, timnas Indonesia akhirnya bisa melaju ke final Piala AFF U22. Ngalahin Vietnam dengan skor tipis 1-0 lewat gol Lutfi Kamal. Semoga sukses terus. Aura tegang menuju final tampak terasa dalam sesi latihan Indonesia jelang laga. Namun semangat Bagas Adi Nugroho dan kawan-kawan tampak begitu menggebu. Hal itu tercermin dari komentar Raffi Syarahil
yang mengaku dukungan besar masyarakat tidak menjadi beban, melainkan motivasi tambahan. Di sisi lain, Indra Syafri tampak begitu tenang dan percaya diri karena sudah kerap bertemu dan memahami kekuatan Thailand. Jelang final, kejutan juga datang dengan hadirnya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk berikan dukungan langsung di Kamboja. Di laga final, Indonesia tampil terengginas. Mereka mendominasi Thailand dengan 55% penguasaan bola dan lepaskan 12 tembakan. Namun Thailand secara mengejutkan justru mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-57 melalui gol Saringkan Promsupa. Meski begitu, semangat menolak menyerah Garuda Muda memutar balik situasi. Indonesia berbalik unggul 2-1, dimulai dari sontekan tajam Sani Rizky Fauzi dari luar kotak penalti pada menit ke-59 yang ditutup oleh tandukan Osvaldo Hai di menit ke-64. Skor 2-1 bertahan hingga akhir laga dan Indonesia pun keluar sebagai juara Piala AFF Under-22 2019. Status juara yang dibawa pulang Indonesia dari Kamboja memang jadi kejutan. Seperti disinggung sebelumnya, PSSI sejatinya hanya menjadikan Piala AFF Under-22 sebagai ajang uji coba. Kini Indonesia menatap kualifikasi Piala Asia Under-23 dengan optimisme tinggi. Tampil di Olimpiade 2020 esok bukan lagi mimpi. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau bekerja keras dan terus percaya. So, start your impossible.